Jemaat yang terkasih, presbiter bertugas mengucapkan selamat mengikuti ibadah minggu kedua sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta James Eri Manahampi. Terbentang luas ladang pelayanan dan kesaksian GPIB, melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu, dan sulit untuk dilalui. Menyeberangi sungai-sungai yang tenang, panjang, namun kadang mencekam. Menembus gunung-gunung yang terjal dan tidak biasa untuk dijangkau. Menyusuri lembah-lembah yang dingin dan sepi. Tampaknya tidak ada harapan. Tampaknya tidak ada damai. Tampaknya semua serba terbatas. Tetapi syukur kepada Tuhan yang tetap memelihara umat-Nya dan tetap memegang perjanjian-Nya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umat-Nya berjalan sendiri. Dalam keadaan yang tidak mudah, Tuhan tetap memegang janji-Nya dan menghadirkan damai sejahtera-Nya bagi umat yang dikasihi-Nya. Damai sejahtera yang membuat umat Tuhan di berbagai wilayah pelayanan dan kesaksian dapat tetap bertahan dan berjuang untuk kemandirian. Marilah jemaat kita mengucap syukur pada Allah atas janji setia-Nya pada umat yang berharap hanya kepada-Nya. Mari kita berdiri, mari menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini.
Baiklah jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 14 yang menjadi nats pembimbing kita pada hari ini. Jemaat Tuhan, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat terkasih, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kita berdoa. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu di dalam hati, kata dan perbuatan. Kami mudah berkata-kata dan lambat untuk mendengar, apalagi untuk bertindak. Kami mudah menyampaikan rasa prihatin, namun sulit memberi diri untuk melayani. Kami mudah menyampaikan kritik tajam bagi pelayanan dan kesaksian, tetapi lambat untuk mengulurkan tangan dan bantuan bagi pembangunan gereja Tuhan. Tak jarang hati kami penuh benci, perkataan kami melukai hati, dan perbuatan kami dikuasai dengki. Untuk segala dosa dan kesalahan kami mohon ampunilah kami. Kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Kami hanya memenuhi kepentingan diri dan memuaskan kehendak kami. Kami memperkaya diri, namun lupa untuk hadir memberkati. Kami sibuk membangun kemegahan gedung gereja yang tinggi, namun lupa untuk membangun pribadi-pribadi berpotensi. Kami memusatkan pembangunan jemaat di kota-kota besar, namun lupa pada mereka yang ada di wilayah-wilayah pelayanan dan kesaksian. Untuk kegagalan kami, untuk mengasihi sesama kami mohon ampunilah kami. Kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami mohon, anugerah kami pengampunan-Mu ya Tuhan, dan mampukan kami untuk menjalani panggilan dan pengutusan sebagai gereja Tuhan kemanapun Tuhan tempatkan kami. Ingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam damai-Mu dan menghadirkan damai-Mu dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat
dan penebus kami, ampunilah kami. Amin. Jemaat, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam Mazmur 32, ayat 1 sampai dengan 2 yang bunyinya sebagai berikut. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, untuk menjawab berita anugerah yang telah kita terima tadi, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang ditulis dalam Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan 10 yang menyatakan, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Saling Membantulah Kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pelajaran itu. Janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silahkan duduk.
Jemaat Tuhan, mari kita masuk di dalam pemberitaan firman. Kita satu di dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ketika pada minggu kedua sesudah Pentakosta, kami bisa berjumpa dengan Tuhan melalui persekutuan ibadah di rumah-rumah. Kami percaya bahwa perjumpaan ini penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, walaupun apa yang ada di sekeliling kami diperhadapkan dengan ketakutan akan virus corona yang terus makin meningkat dari waktu lepas waktu. Tuhan, sebentar kami akan membaca merenungkan sabda-Mu. Biarlah kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus menguasai kami, sehingga melalui firman-Mu, kembali kami masing-masing diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, diberikan peringatan, untuk kami makin setia menjalani kehidupan persekutuan kami, perjumpaan kami dengan-Mu. Oleh karena itu, berfirmanlah kepada kami ya Bapa Sorgawi, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Kejadian 31 ayat 43 sampai dengan 50 yang menyatakan, Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuberbuat sekarang kepada anak-anakku atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya, berkatalah Yakub kepada saudara-saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana, di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galed. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galed dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang di antara dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, apa kabar? Bersyukur. Ya, kita harus bersyukur. Walaupun Tante Corina ini belum hilang-hilang. Tetapi ya, kita mau bilang apa, kita masuk di dalam satu era yang dikatakan new, yaitu baru daripada apa yang sudah kita alami sepanjang
PSBB. Banyak tipnya itu. Tetapi yang pasti jemaat Tuhan, melalui peristiwa ini kita diminta untuk kita berdamai dengan corona. Nah, berdamai dengan corona di sini ini adalah sebenarnya satu bahasa filosofi. Bukan berarti kita dekat dengan virus itu kemudian kita tarik-tarik virus, enggak, bukan itu. Berdamai dengan corona adalah di dalam satu situasi dan kondisi yang kita alami. Maka kita mau nggak mau, karena corona ini atau virus ini tidak akan hilang. Yang menjadi masalah sekarang adalah sampai dengan hari ini kita belum ditemukan, dikatakan dia punya vaksin. Nah, kita ada virus influenza, itu dari tahun berapa, Perang Dunia Kedua sudah ada. Cuma tidak seheboh saat sekarang ini, karena medsos belum ada pada zaman itu, tahun 1914, 15, mana ada medsos. Kalau kolera juga sudah terjadi beberapa ratus tahun yang lalu, juga makan wabah korban yang begitu sangat besar. Tetapi dia nggak seheboh saat sekarang ini. Kenapa? Yaitu tadi saya katakan medsos belum ada, dan pada akhirnya karena medsos ada, maka banyak pengamat-pengamat, banyak yang semuanya tiba-tiba menjadi ahli-ahli, sehingga di dalamnya maka kita terjadi berbagai macam, bukan pertikaian, tetapi justru tanpa kita sadari kita berada di dalam kelemahan-kelemahan. Nah, itulah yang dikatakan bahwa persoalan zaman sekarang ketika mau berdamai, maka dialami seperti itu. Saya selamanya garis bawahi bicara tentang berdamai, yang pertama kita harus berdamai dengan diri kita. Baru kita mampu berdamai dengan orang lain. Jadi kalau kita belum mampu berdamai dengan diri kita, maka nggak mungkin kita bisa berdamai dengan orang lain. Bagaimana sih kita berdamai dengan diri kita? Jenderal George Washington mau mengatakan, musuh yang paling besar bukan bala tentara yang di depan, tetapi musuh yang paling besar adalah aku, diri kita. Nah, disinilah yang saya mau katakan, bahwa bagaimana kita berdamai dengan diri kita di sini, dalam artian bahwa kita bisa merasakan orang lain. Kita bisa care, kita bisa peduli terhadap orang lain karena kita juga dipedulikan oleh Tuhan kita. Itu kita rasakan, itu yang kita alami. Jika kita memiliki pengalaman iman seperti ini, maka itulah yang saya mau katakan, kita bisa berdamai. Yesus Kristus saja yang kita katakan mati di atas di kayu salib, digantung dan segala macam, penuh dengan penghinaan. Apalagi kita. Nah, bertolak dari itulah yang saya katakan, jika kita bisa memahami ini, maka kita bisa berdamai. Itu yang kita harus lihat, berdamai dengan diri kita. Catatan yang kedua di dalam perikop renungan kita pada hari ini, di sini berbicara tentang bagaimana Yakub dan Laban. Laban ini adalah mertua Yakub. Tapi pasti kita ingat cerita sekolah minggu dulu kan? Bagaimana Yakub juga, ya kita katakan, memperdaya abangnya si Esau itu untuk hak kesulungan. Artinya di sini kita bisa tahu bahwa Yakub juga ya cukup licik, cukup lihai. Nah, ketika dia cukup licik, cukup lihai, ketika dia mau meminang juga istrinya, maka Laban juga cukup licik dan cukup lihai. Pertama yang diharapkan istrinya itu adalah Rahel. Tetapi yang dikasih adalah si Lea. Dan kemudian ketika Yakub tahu, dia bilang, enggak, saya mau yang si Rahel itu. Akhirnya diberikan lagi. Sehingga Yakub punya istri 2. Dan disinilah yang kita lihat bahwa bagaimana Laban berupaya, berusaha untuk melindungi akan anak-anaknya dan cucu-cucunya ini, maka dia memberikan. Itulah, Yakub punya kekayaan, punya ternak dan segala macam. Tetapi si Yakub ini berpikir, ngapain gue tinggal di sini? Dia mau keluar, dia mau kembali. Maka kemudian dia mempersiapkan. Disinilah kita lihat bahwa bagaimana ketakutan daripada Laban. Bagaimana nanti anak-anaknya, cucu-cucunya. Dan bagaimana ketika kalau Yakub akan kawin lagi dengan orang lain.
Nah, ketakutan-ketakutan inilah yang terus menghantui daripada Laban. Dan dia juga mau berupaya untuk bagaimana menggagalkan rencana daripada Yakub. Tapi Yakub dengan tegas dia mau pergi. Dari situlah bacaan kita, perikop kita mau menceritakan tentang Laban memanggil kepada Yakub untuk mereka membuat satu perjanjian damai. Nah, di dalam perjanjian kalau kita baca lagi ayat-ayat sebelumnya, maka di situ kita lihat bahwa di dalam peristiwa ini atau di dalam narasi ini, maka ada Tuhan Allah berjumpa dengan Laban. Artinya bahwa ada karya Tuhan Allah di dalam peristiwa seperti ini. Agar supaya apa yang ia rencanakan, karena kita tahu bahwa melalui keturunan Yakub ini, maka menghasilkan 12 suku bangsa Israel. 12 suku yang menjadi bangsa yang dipilih, yang dikasihi oleh Tuhan Allah. Artinya ibu bapak saudara-saudara, bahwa kita diperhadapkan bahwa dengan rencana Tuhan di dalam kerangka keselamatan ini, maka ia sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Nah, dari sinilah kemudian kita bisa bertanya, apa sih yang bisa kita dapat pelajari di sini untuk konteks kehidupan kita pada masa kini. Saya mau mengatakan bahwa kelicikan, ketidaktulusan, kepura-puraan itu sudah menjadi bagian di dalam kehidupan manusia modern saat ini. Di depan dia ya, di belakang dia enggak. Dan itu fakta. Bukan hanya di dalam kalangan kita berada di dalam kehidupan kita dengan sesama kita manusia. Tapi saya mau katakan jujur, di dalam keluarga, di dalam kita berumah tangga sekalipun, hal-hal seperti ini itu sudah menjadi kebiasaan kita. Oleh karena itu, bertolak daripada pengalaman iman yang dialami oleh Yakub dan Laban ini, marilah kita senantiasa ketika mereka bisa membangun satu tugu peringatan, maka marilah kita bersama-sama, yang kita katakan kita harus hidup di dalam perdamaian, perjanjian damai yang terus-menerus yang kita harus perbaharui. Karena di dalam perjanjian damai di sini ada 3 pihak yang berlaku. Antara kita dengan sesama kita, antara kita juga dengan Tuhan Allah. Karena Tuhan ada berkarya di dalamnya. Sebagaimana Laban katakan, jika kau kawin dengan orang lain lagi, maka ingat Tuhanlah yang menjadi saksi. Artinya di sini maka Laban mau mengingatkan agar supaya Yakub benar-benar bagaimana dia bertanggung jawab, dia memelihara kepada anak-anak dia dan juga kepada cucu-cucunya. Itu yang menjadi harapan daripada Laban. Begitu juga dalam perjalanan hidup kita pada masa kini. Siapa sih keluarga yang tidak punya pengharapan anak cucunya akan berada dalam kehidupan yang baik? Saya kira semua kita sama. Tetapi yang menjadi masalah di sini, di dalam mau mencapai kepada kehidupan yang baik, bahagia, sentosa dan seterusnya ini, bagaimana cara, upaya yang kita wujud nyatakan sehingga di dalam perjalanan ini kita bisa benar-benar menghasilkan yang terbaik tadi. Oleh karena itu, berbicara tentang damai, kita berdamai dengan diri kita, maka inilah juga menjadi bagian di dalam perdamaian kita bersama-sama dengan Tuhan dan bersama-sama dengan sesama kita manusia. Yang kedua, kita diperhadapkan dengan masalah corona. Saya mau katakan kita bersyukur. Disinilah kita sudah mulai berkumpul. Keluarga lepas keluarga. Jika beberapa waktu yang lalu, saya kira kita sangat kurang sekali untuk berjumpa satu dengan yang lain. Tetapi ketika kita berada pada peristiwa corona ini, mau gak mau kita harus berkumpul. Perkumpulan inilah, persatuan inilah, persekutuan inilah menjadi satu ikatan yang erat. Saya mau katakan di Jakarta, anak-anak saat sekarang ini mau bicara selamat pagi, selamat siang, mau izin, mau pamit, itu sangat susah sekali. Kalau bisa ya dengan WA aja sih, Ma, Pak, saya lagi begini dan seterusnya. Ini sudah menjadi tren. Tetapi ketika kita berjumpa,
maka mau tidak mau. Inilah yang perlu kita lihat daripada arah positif daripada corona ini. Mari kita mau mengatakan kita berada di dalam perdamaian itu. Sehingga di dalam berdamai di sini, maka kita menghasilkan perjumpaan kita, kualitas perjumpaan kita dengan Tuhan menjadi yang terbaik. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan kasihi. Gereja kita pahami saat sekarang ini, sebenarnya ada dua bentuk gereja. Tapi gereja yang kita pakai sejak GPB ini berdiri, gereja itu adalah tubuh Kristus. Tapi ada pandangan yang kedua, gereja itu adalah bahtera. Kalau tubuh Kristus, maka GPIB menempatkan bahwa bagaimana Kristus yang ada di dalam seluruh perjalanan pelayanan daripada kita bergereja. Kita bersyukur, kita punya stola-stola seperti ini. Minggu ini kita pakai minggu yang pertama stola hijau dengan ada lambang, kita katakan bahtera, perahu. Ini adalah satu lambang bagaimana perjalanan. Kemudian ada pelangi, dari pelangi kemudian ada burung merpati membawa ini, itulah tanda bahwa ketika Nuh dengan bahteranya, ketika dia mau cari tahu apakah sudah ada daratan tidak, tiap hari dia lepas burung merpatinya. Burung merpati jalan kembali tidak bawa apa-apa, berarti belum ada. Sampai suatu ketika burung merpati membawa tangkai, maka disitulah dikatakan sudah ada daratan. Nah inilah ibu bapak saudara-saudara, gereja kita lihat berjalan daripada tubuh Kristus yang kita mau menempatkan, mengimplementasikan tubuh Kristus. Bahwa dari minggu ini sampai dengan minggu ke-50 sekian, itulah minggu-minggu sesudah Pentakosta. Setelah sesudah Pentakosta kita akan masuk daripada minggu Adventus. Advent 1, Advent 2, Advent 3, Advent 4. Baru kita masuk ke Natal. Setelah kita masuk ke Natal, maka kita masuk di sengsara. Disitulah ada kematian. Setelah ada kematian, maka ada Paskah. Disitulah ada kebangkitan. Stola semua sudah berubah. Dari kebangkitan, maka ada keturunan Roh Kudus. Dari Roh Kudus maka ada Trinitas. Minggu-minggu Trinitas adalah minggu-minggu dasar daripada bertumbuh berkembangnya gereja. Fondasi persekutuan kita. Nah inilah ibu bapak saudara-saudara yang kita harus mengimplementasikan di dalam kehidupan kita. Ketika kita bergereja dengan dasar bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Kristus yang menjadi kepala, bukan kita yang menjadi kepala. Bukan keinginan-keinginan kita, bukan aku kita, bukan ego kita. Yang semuanya kemudian kita kemas, baru kita katakan, wah ini karena pengalaman saya, ini karena ini, karena ini. Nggak ada. Mari kita harus belajar menempatkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Saya teringat di tahun-tahun 80, ketika saya belum menjadi pendeta, maka saya bilang ada pendeta pada zaman itu ketika setiap sidang majelis jemaat, maka di meja paling kepala ada satu kursi kosong. Ada seorang penatua bertanya, Pak Pendeta bikin apa itu kursi itu taruh di situ? Kalian nggak tahu siapa yang duduk di kursi ini? Sinilah Yesus, disinilah kepala gereja duduk di sini. Mungkin ilustrasi ini menurut kita zaman ini ilustrasi bikin-bikinan aja itu Pak Pendeta itu. Tetapi ibu bapak saudara-saudara, ketika kita tidak mengandalkan dan menghadirkan Kristus, jangan kita berbicara damai. Tidak akan mungkin. Marilah di dalam era kita berdamai untuk kita membangun akan kehidupan kita. Kualitas perjumpaan kita dengan Tuhan menjadi lebih baik. Di dalam semua strata, semua lini. Mulai dari diri kita, dari keluarga rumah tangga kita, dari ketika kita bertetangga, kita bermasyarakat di tengah-tengah pekerjaan, dan kemudian di tengah-tengah kita bergereja. Jika kita mengimplementasikan tubuh Kristus, maka yang ada damai, yang ada saling menghargai, saling menghormati, yang ada adalah saling menopang. Bukan yang ada mencari kesempatan untuk menjatuhkan satu dengan yang lain. Tuhan berkati kita. Amin. Mari kita satu dalam saat teduh.
Selesai. Baiklah jemaat Tuhan, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita bersama-sama berdiri untuk mengaku dan mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Biarlah dengan hati dan mulut dan sikap yang sempurna kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Mari jemaat Tuhan kita satu di dalam doa syafaat. Kami bersyukur dan berterima kasih ketika kembali kami diingatkan peristiwa pengalaman daripada Laban bersama-sama dengan Yakub. Kami tahu bagaimana kelemahan mereka berdua, kelicikan yang mereka miliki, tetapi di dalamnya ada rencana tangan Tuhan yang mau menuntun, membimbing mereka. Sehingga pada akhirnya motivasi ketika mereka mau menyelamatkan keluarga masing-masing, maka semuanya mengandalkan kepentingan diri sendiri. Disitulah Tuhan menghadirkan bahwa mereka harus membuat satu perjanjian damai. Dan tanda perjanjian damai, mereka membuat satu tugu yang akan mengingatkan janji damai tersebut. Bapa Sorgawi, di dalam perjalanan kehidupan kami pada masa kini, kami juga seringkali diperhadapkan dengan peristiwa-peristiwa seperti apa yang dialami oleh Yakub dan Laban. Kami jujur, seringkali kami lebih mementingkan kepentingan kami lebih mementingkan ego kami, ketimbang kami mau melihat kehadiran Tuhan dalam perjalanan kehidupan ini. Oleh karena itu, ajarkan kepada kami, untuk kami senantiasa mampu menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Jika perjalanan gereja adalah tubuh Kristus, maka mampukan kami menghadirkan tubuh Kristus dalam perjalanan kehidupan kami. Baik ketika kami bergereja, kami bermasyarakat, kami berkeluarga. Dan ketika kami bekerja, ketika semuanya mengandalkan akan tubuh Kristus, maka kami pasti memiliki berkat sorgawi yang begitu besar. Sempurnakan perenungan kami ya Bapa Sorgawi, mampukan kepada kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, untuk kami senantiasa mengandalkan Kristus di dalam perjalanan kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan memberkati kami semua. Bapa Sorgawi, pada kesempatan hari ini kami mau berdoa ketika negara kami akan memasuki kehidupan yang baru, normalisasi, new normalisasi yang baru, di mana di dalamnya ya Bapa, segala kegiatan-kegiatan perlahan-lahan kembali dikondisikan seperti semula. Tetapi di balik daripada kondisi yang semula itu, kami dituntut untuk memiliki satu perilaku yang berbeda, yaitu di mana kesehatan yang perlu kami tingkatkan, kebersihan yang perlu kami nyatakan, kami harus cuci tangan, kami harus pakai masker, kami harus bersih, sehingga di dalamnya kami tidak menempel atau tidak menularkan akan virus corona tadi.
Begitu juga ya Bapa Sorgawi, kami harus juga memiliki makanan yang sehat. Kami harus punya tubuh yang sehat sehingga imun daripada diri kami makin bertambah, sehingga virus itu tidak mampu menyerang kehidupan kami. Upaya daripada negara, pemerintah akan hal ini begitu sangat besar. Tetapi di balik daripada upaya itu begitu banyak juga usaha-usaha, kelompok-kelompok yang juga mau menggagalkan ini. Tuhan, mampukan kami untuk kami mampu memahami ini dengan baik dan benar, sehingga kami tidak terjebak di dalam ketidakpastian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Sehingga pada akhirnya kami memiliki kelemahan di dalam imun kami. Tapi mampukan kami untuk kami bijak, untuk kami mampu melihat bahwa tangan kasih Tuhan tiada hentinya untuk mau berkarya di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan memberkati juga Satgas Covid. Tuhan memberkati Presiden dengan jajarannya. Tuhan juga memberkati akan tim-tim medis yang sudah melakukan pekerjaan dan tugas mereka, baik di rumah-rumah sakit maupun di dalam mereka menjalankan kewajiban-kewajiban mereka. Sehingga di dalamnya semuanya menata, menuju pada protokol daripada WHO, semuanya bisa berjalan dengan tidak kurang satu apapun. Dan kami selaku rakyat, ajarkan kami untuk kami setia dan tunduk, karena kami percaya pemerintah kami adalah Tuhan kami di muka bumi ini, hamba Tuhan. Oleh karena itu, ajarkan kami untuk kami setia dan taat. Tuhan menyertai bangsa Indonesia. Kami juga mau berdoa untuk gerejamu di seluruh muka bumi yang juga lagi berproses dari menghadapi akan virus corona ini. Mampukan gereja Tuhan untuk menghadirkan akan damai dan sejahtera Tuhan. Mampukan gereja Tuhan untuk gereja selamat senantiasa mengajarkan kepada umatnya untuk mereka berada di dalam kesetiaan dan ketaatan itu sendiri. Jauhkan gerejamu ketika mereka berada di dalam kesimpang siuran, berada di dalam ketidaksependapatan, tetapi biarkanlah gereja Tuhan bertumbuh berkembang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera sorgawi, karena kehadiran gereja adalah membawakan damai dan sejahtera. Berkati para pemimpin-pemimpin gerejamu, jauhkan gerejamu ketika hanya terjebak, ketika mereka hanya berdebat, tetapi tidak melakukan suatu gerakan, suatu tindakan yang menghadirkan damai dan sejahtera Tuhan, yang menghadirkan tubuh Kristus di tengah-tengah pelayanan perjalanan gereja Tuhan. Tuhan menyertai gerejamu. Kami juga mau berdoa untuk semua warga jemaatmu GPB Kasih Setia dari sektor pelayanan 1 sampai dengan 8. Kiranya Tuhan Engkau pimpin, tuntun, dan sertai. Ketika mereka berada di dalam kelemahan tubuh, Tuhan mau kuatkan. Ketika mereka berada di dalam peristiwa-peristiwa, ketika mereka dampak daripada virus ini, sehingga pekerjaan, mungkin mereka kehilangan sebagian pekerjaan atau bahkan kehilangan semua pekerjaan. Tuhan mampukan mereka untuk mereka mampu mau melihat peluang-peluang yang ada di sekitar mereka, sehingga mereka tidak terjebak di dalam keputusasaan, di dalam kekecewaan, yang pada akhirnya mereka berada di dalam kelemahan tubuh, kelemahan imunitas mereka. Tuhan menyertai, memberkati mereka. Kami juga mau berdoa untuk pengurus asrama polisi Ciledug, di mana kami memakai gedung untuk kami beribadah. Kiranya Tuhan Engkau mau bersama-sama dengan para pemimpin-pemimpin, pengurus-pengurus yang ada di asrama polisi tersebut. Sehingga apa yang kami rencanakan, yang kami harapkan bahwa ada ibadah pada tanggal 21 Juni bisa berjalan, karena kami akan melakukan seluruh proses-proses protokol yang diwajibkan. Mulai kami akan melapor kepada tingkat kecamatan, tingkat wali kota, tingkat provinsi, gubernur. Kiranya Tuhan Engkau mau berkati, Engkau mau berkarya. Begitu juga di tingkat asrama polisi, semuanya bisa berjalan dengan baik. Begitu juga kepada seluruh warga jemaatmu ya Bapa. Maka biarlah kiranya ketika kami dibatasi dengan 50%, maka mampukan kami untuk kami senantiasa menginformasikan jika kami mau beribadah pada tanggal 21. Sehingga ya Bapa, kami bisa melakukan protokoler dengan baik, dengan tidak kurang satu apapun. Oleh karena itu,
Tuhan mau menyertai, memberkati. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak terkasih kami dalam proses pendidikan mereka yang walaupun mereka tidak berada dalam kelas, biarlah kiranya mereka bisa berada dalam pendidikan yang maksimal sehingga waktu yang tidak berjumpa mereka tidak kehilangan mutu kualitas daripada ilmu pengetahuan yang mereka timba. Oleh karena itu Tuhan pimpin sertai anak-anak terkasih kami. Begitu banyak yang ingin kami sampaikan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Bapa Sorgawi, tapi kami percaya Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kami yang terdalam. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdiri dan membawa persembahan ini dalam doa. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala yang baik dalam kehidupan kami. Untuk itu, terimalah ungkapan syukur kami melalui persembahan syukur ini, untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Terimalah pula persembahan hati kami ini ya Tuhan, dan layakanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian di gereja-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Baiklah jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan amanat pengutusan. Umat Tuhan, pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa ini. Membangun tatanan masyarakat.
Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.